Dua prajurit TNI Angkatan Laut asal Lampung yakni Praka Muhammad Kori dan Serda Marinir Sidik gugur dalam musibah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jenazah Praka Kori telah dimakamkan secara kedinasan di TPU Dusun 9 Lampung Timur pada Senin 26 Januari dengan tembakan salvo yang mengiringi prosesi pemakaman. Suasana pilu menyelimuti prosesi tersebut saat keluarga besar mengantarkan jenazah ke liang lahat, sementara Serda Marinir Sidik dimakamkan di Kota Bumi, Lampung Utara. Sebagai informasi dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, hingga saat ini baru 4 jenazah yang berhasil ditemukan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan dari Bandar Lampung melaporkan bahwasannya benar pemakaman Praka Marinir Muhammad Kori telah dilangsungkan kemarin sekira sore menjelang petang, dan Serda Marinir Sidik dimakamkan di Kota Bumi, Lampung Utara. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan suasana prosesi pemakaman Praka Marinir Muhammad Kori yang dilaksanakan secara kedinasan. Ya, benar bahwasannya Praka Marinir Muhammad Kori telah dimakamkan kemarin, yang mana prosesi pemakaman dilangsungkan secara kedinasan, yang mana prosesi tersebut dilakukan upacara resmi dengan melakukan tembakan salvo pada prosesi pemakaman tersebut. Prosesi pemakaman tersebut dilangsungkan di TPU Dusun 9, Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur pada Senin tanggal 26 Januari pada tahun 2026. Yang mana sang istri pada saat jenazah dibawa dari rumah duka menuju ke lokasi pemakaman TPU, terlihat menyelimuti wajah dari istri almarhum Praka Kori, dan dia juga membawa anaknya dan menggendong buah hatinya yang masih berumur 2 tahun 6 bulan, yang berjenis kelamin perempuan, yang mana anak dan istri dari Praka Kori tersebut sangat terpukul dengan kehilangan ayahnya atau suaminya tersebut. Dan prosesi pemakaman dilakukan secara kedinasan dengan berseragam TNI Angkatan Laut di lokasi pemakaman tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, kemudian bagaimana kesaksian ibu dan keluarga almarhum mengenai sosok Praka Marinir Kori semasa hidupnya? Ya, benar bahwasannya saya secara langsung mewawancarai ibu dari Praka Marinir Kori, yakni Ibu Samrah. Ibu Samrah Ibu Samrah menjelaskan bahwasannya anaknya tersebut sosok seorang yang sangat berdedikasi terhadap keluarga, yang mana keluarga dari Kori tersebut, terutama sang ibu, sangat terpukul dengan kehilangan buah hatinya tersebut. Dan dijelaskan oleh Ibu Samrah bahwasannya anaknya tersebut kesehariannya sangat baik terhadap keluarga dan anak dan istrinya, dan setiap anaknya tersebut pergi selalu meminta izin dan selalu memberikan informasi kalau Kori tersebut pergi. Dan pada saat tanggal 3 yang lalu, berdasarkan keterangan Ibu Samrah, ibu dari Praka Kori, anaknya tersebut
meminta izin untuk pergi menjalankan latihan di Cisarua, yang mana setelah pulang dari Papua untuk berdinas di Papua, anaknya tersebut ingin membelikan rumah untuk keluarga yang ada di Lampung. Namun pernyataan tersebut membuat Samrah, ibu dari Kori, teringat saat almarhum masih berada di dunia untuk memberikan hal yang terbaik untuk keluarganya tersebut. Dan memang sebelum meninggalnya almarhum Kori tersebut, Samrah menjelaskan anaknya tersebut sosok penyayang, dan dirinya pada saat sebelum kejadian tersebut sempat tertimpa cicak atau hewan cicak di pundaknya, dan itulah yang membuatnya tidak bisa tidur dan tidak bisa laksanakan aktivitas lainnya, dan di mata keluarga orangnya baik. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, kemudian apa pesan terakhir almarhum yang sempat disampaikan kepada keluarga sebelum berangkat latihan ke Bandung? Ya, sebelum berangkat latihan ke Bandung, Kori atau korban longsor di Cisarua ini menjelaskan bahwasannya Kori ingin sekali yang tadi saya sampaikan, ingin membuat rumah yang ada di Lampung, dan mungkin pesan itulah yang membuat Samrah, ibu dari Kori, sangat terpukul. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bu, almarhum Muhammad Kori ini sendiri anak keberapa ini, Bu? Sebenarnya anak kedua, yang pertama kan meninggal. Nah, awal mendengar ibu almarhum meninggal seperti apa sih, Bu? Wah, sedih sekali, Pak. Saya semalam-malaman nggak tidur. Ada firasat nggak sih, Bu? Sekeluarga nggak ada firasat tuh. Cuman ada kejatuhan cicak ke sini. Sempat kejatuhan cicak ya. Iya. Tanda-tanda di kita. Kalau untuk sehariannya almarhum sendiri gimana sih, Di Bu? mata keluarga seperti apa sih, Yo, Bu? kalau seharian kan dia di sini. Kalau lagi kecil kan sekolahnya di Jawa. Sekolah di Jawa, Sanawiyah, STM 6 tahun, SD di Palembang. Kalau orangnya gimana sih, Bu? Orangnya gimana Kori ini, Bu? Almarhumnya. Iya, gimana, Di Pak? mata keluarga almarhum itu seperti Iya, apa? baik, orang sayang sama adiknya, sama orang tuanya. Komunikasi terakhir kapan itu, Bu? Nelpon Ibu Waktu kapan? nak berangkat ke Bandung. Selalu pamit ya, Bu, selalu ngabarin Iya, ya, Bu? kalau nak kemana-mana pamit dia. Jadi Kori ini termasuk tulang punggung juga ya, Bu ya? Iya. Kisah perjalanan almarhum mendaftar dulu tentara seperti apa, Bu? Ya dia itu kan pertamanya sama kawan-kawan diajak tes ke Bom Baru kan, Palembang. Yo. Nah sudah tes tiga kali tidak lulus, disuruhnya les ke Surabaya. Nah jadi les ke Surabaya itu ada kawannya lagi, ganti kawannya lagi, diajak tes lagi, lulus dia. Berapa kali tes itu, Bu? 4. 4 kali tes. Iya. Momen terakhir paling berkesan sama dengan almarhum seperti apa nih, Bu? Apa pas lebaran atau gimana? Pas lebaran kalau puasa tuh memang nggak ke Palembang. Nggak balik ya? Iya, kalau lebaran haji dia Palembang. Cuman tiap bulan dia nelpon. Tiap minggu malah. Yang paling kita ingat dari almarhum itu apa, Bu? Waktu momen apa, Bu? Ingat segala-galanya. Iya nih. Orangnya baik, Ibu ya. Iya. Ada rencana janji yang belum tercapai, Bu, dari si Ada waktu nak berangkat ke Bandung, ya pamit mau mak, katanya saya mau berangkat ke Bandung. Nanti kalau sudah lulusan dari Bandung, saya mau berangkat ke Papua. Nanti kalau sudah pulang dari Papua, saya mau beli rumah di Lampung. Nanti ibu saya sama bapak saya mau dibawa ke Lampung. Oh, Ternyata rumah yang di Lampung ini yang terakhir. ini yang terakhir. Oh. Sebagai apa sama almarhum?
saya sebagai mertua. Yang sehari-hari tinggal sama almarhum ya? Iya, sama istri saya, sama anak saya. Almarhum ini gimana Pak? Kita pertama tahu kabar almarhum kejadian itu. Saya nggak dikasih tahu ya, cuma anak itu telepon saya, Pak, besok Bapak pulang ya. Aku bingung kan, emang ada apa tuh Dok? Oh, Bapak suruh pulang kan begitu. Pokoknya Bapak suruh pulang. Terus habis itu nggak dikasih tahu apa-apa. Aku kan semalam cuma mikir aja. Tahu-tahu tadi pagi disuruh pulang, dikasih tahu kalau ini Kori sudah nggak ada Pak. Ya udah langsung pulang saya. Saya kan kerja di Lewasan. Oh iya. Kalau untuk keseharian almarhum ini gimana Pak? Anaknya baik, nggak pernah nyusahin orang tua kok. Dia tuh orangnya disiplin. Ya waktu sholat dia tuh. Komunikasi terakhir kapan Pak? Tanggal 3. Pas berangkat ya? Iya, mau berangkat itu aku yang antar. Oh dia almarhum ini berangkat tanggal 3 ya Pak? Iya. Sosok Mas Kori di mata keluarga seperti apa sih Pak? Kalau dia di mata saya itu walaupun anak menantu udah saya anggap anak saya sendiri. Nggak beda-bedain saya itu. Ya. Anaknya baik bener, nggak bohong saya. Nggak pernah nyakitin orang tua itu, nggak pernah. Kata-kata kasar satu pun nggak pernah. Paling banyak ketawa. Kalau sama bapak itu ngobrol biasa aja. Iya. Itu seperti apa? Kan 3. Posnya dulu kan katanya tuh 1, 2, 3. Nah dia di paling bawah. Jadi dari atas tuh ngelongsor ke bawah gitu. Kak, kalau untuk almarhum ini sendiri yang kita ketahui dia punya prestasi di bidang apa saja selama di TNI? Yang saya tahu itu lari, terus sama renang, sama nembak. Saat mendaftar tentara seperti apa sih Pak? Waktu itu saya nggak tahu. Saya Iya. kan cuma mertua. Tahu-tahu saya jadi tentara itu aja. Pernah cerita nggak dia pengalaman dia dulu seperti apa gitu? Apa Ya, dulu waktu daftar itu katanya berulang kali, bukan cuma sekali 2 kali ya. Berkali-kali katanya. memang sudah tekadnya menjadi tentara ya 7 Pak? kali kalau nggak salah dia ngomong. Pak, kalau untuk saat almarhum dilibur di rumah gimana keseharian? Olahraga atau gimana? Paling banyak bermain sama keluarga, sama anak, sama istri, ya barengan. Nggak ada yang ini nggak ada, bareng pokoknya. Makan malam bareng. Kalau anak umur berapa tahun Pak? Almarhum usianya berapa? Almarhum usianya berapa ya? Enggak, anak almarhum. Anak almarhum Anak almarhum 2 tahun ya? 2 tahun 8 bulan. Pak, kalau momen terakhir paling berkesan dari keluarga seperti apa sih Pak terhadap Mas Kori Pak? Apa ya? Oh, beliin ini. Waktu mau berangkat itu kan pagi, dia beliin nasi uduk. Terakhir kalinya ya Pak ya? Beliin nasi uduk bawa pulang buat makan semua tuh. Sebelum berangkat ya? Iya. Memang baik banget ya. Pagi itu masih subuh itu jam 4 aku berangkat dari sini. Ada tanda-tanda nggak sih Pak kita yang ngerasain sebelum Nggak ada saya. Nggak ada ya? Enggak. Kalau dari anak Bapak Kalau itu anaknya ada firasatnya ini gitu. apa itu? Kalau orang Jawa apa ya? Ising-isingan itu loh. Kerasan? Oh enggak, dia Main nangis seret terus. itu. Enggak. Main seret. 3 hari dia. Katanya Malah anaknya yang anaknya. ngerasain. Padahal yang paling dekat anaknya. Itu sebelum dia berangkat atau dia Udah ninggal ini. Oh, anaknya itu merasa apa tadi Pak? Main seret kalau orang Jawa bilang. Main seret ya? Iya. Berapa hari itu Pak? 3 hari. 3 hari. Pak, ada rencana atau janji yang belum dipenuhi oleh keluarga terhadap Kori Pak? Nggak ada ya? Terus keinginan terakhir yang Mas Kori ingin wujudkan apa sih Pak? Apa ya? Itu enggak ngomong apa-apa sih. Yang teringat sama kita apa tuh Pak? Oh, itu nanti kalau dia udah pulang dari Papua mau main tempat kakeknya di Jawa bareng-bareng. Sama keluarga semuanya Pak ya. Itulah yang menjadi kenangan terakhir Pak ya. Kalau
Suasana pilu menyelimuti prosesi pemakaman Praga Marinir Muhammad Qori, prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur akibat tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Almarhum dimakamkan di TPU Dusun 9, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur pada Senin 26 Januari. Istri almarhum tampak tak kuasa menahan kesedihan saat mengantar kepergian sang suami ke liang lahat. Mengenakan pakaian serba hitam, sang istri menangis di pusaran makam sambil memeluk anak mereka yang masih balita. Suasana pemakaman berlangsung penuh isak tangis dari keluarga dan kerabat yang hadir. Diketahui Praga Marinir Qori meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Prasatgas sebagai persiapan penugasan ke perbatasan Papua Nugini. Musibah tersebut terjadi di Kecamatan Cisarua pada Sabtu 24 Januari sekira pukul 2 dini hari. Almarhum meninggalkan seorang istri dan satu orang anak berusia 2 tahun 6 bulan. Ibunda almarhum yakni Samrah mengenang putranya sebagai sosok penyayang, bertanggung jawab dan menjadi tulang punggung keluarga. Sejak kecil, almarhum menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun di Palembang sebelum merantau untuk menggapai cita-citanya. Perjalanan almarhum menjadi prajurit TNI AL tidak mudah lantaran harus melalui proses seleksi berulang hingga akhirnya dinyatakan lulus dan menjalani pendidikan lanjutan di wilayah Surabaya. Keluarga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan almarhum selalu terjalin baik meskipun sedang bertugas jauh dari rumah. Almarhum juga dikenal memiliki prestasi di bidang olahraga dan menyimpan harapan besar untuk membangun masa depan bersama keluarganya sepulang dari penugasan. Barakatullah. Bebelah ke bawah. Naik dulu satu gua. Lu kan kuat, kalau gua kagak. Enggak. Dan yuk kita ke saung aja. Iya balik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.